Halo semuanya, kali ini aku bakal ngejelasin general review etika bisnis Islam selama 1 semester. Tonton terus sampai selesai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Abid Arif dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4C. Pada video ini saya akan menyampaikan general review tentang mata kuliah etika bisnis Islam yang telah saya pelajari dari selama 1 semester ini. Selain membahas materi yang telah saya pelajari, saya juga akan menjelaskan bagaimana materi ini dapat menjadi bekal dalam mencapai profesi yang saya impikan di masa depan. Pertama, latar belakang dan goals saya. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, saya memiliki harapan untuk menjadi seseorang yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut saya, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik dan keterampilan yang dimiliki, tetapi juga oleh etika dan tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Karena itulah mata kuliah etika bisnis Islam menjadi penting untuk dipelajari, karena memberikan tahap pemahaman mengenai menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. General review materi pengantar etika bisnis Islam. Materi pertama membahas pengertian etika bisnis Islam. Dari materi ini saya memahami bahwa bisnis dalam Islam bukan hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dilakukan secara halal dan bertanggung jawab. Di materi yang kedua, mengenai konsep dasar etika bisnis Islam. Pada materi ini, kami mempelajari nilai-nilai dasar seperti tauhid, kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab, dan ihsan yang menjadi fondasi menjalankan bisnis. Materi yang ketiga, perbandingan etika bisnis Islam dan konvensional. Materi ini menjelaskan bahwa etika bisnis Islam memiliki orientasi tidak hanya pada keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang keempat, identifikasi isu dalam bisnis. Kami mempelajari berbagai persoalan dalam dunia bisnis seperti korupsi, manipulasi informasi, penipuan, eksploitasi tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Dan selanjutnya, teori-teori etika dalam bisnis. Teori yang dipelajari antara lain utilitarianisme, deontologi, teori hak, dan teori keadilan yang menjadi dasar dalam menilai suatu tindakan bisnis. Selanjutnya, penyusunan keputusan dan solusi etis. Materi ini mengajarkan bahwa setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen, karyawan, masyarakat, serta lingkungan. Materi yang selanjutnya, materi ketujuh, aplikasi etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kejujuran, amanah, kualitas produk, dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Selanjutnya, materi yang ke-8, komunikasi dalam etika bisnis Islam. Komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam bisnis karena mampu membangun kepercayaan, menciptakan hubungan yang harmonis. Materi yang ke-9, corporate social responsibility atau CSR. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan melalui berbagai kegiatan sosial. Materi yang ke-10, analisis etis dalam strategi pemasaran. Dalam pemasaran diperlukan kejujuran, transparansi agar konsumen memperoleh informasi yang benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Materi yang ke-11, tantangan etika dalam bisnis global. Di era globalisasi, tantangan etika semakin kompleks karena adanya persaingan global, isu hak asasi manusia, serta masalah lingkungan. Materi yang ke-12, penyelesaian konflik etis dalam bisnis. Konflik etis
komunikasi yang baik, musyawarah, transparansi, serta penerapan kode etik yang jelas. Jadi yang terakhir, refleksi untuk diri pribadi saya dari seluruh materi yang telah selama 1 semester ini saya pelajari, bahwa etika bisnis bukan hanya teori yang dipelajari dalam kelas. Etika merupakan bekal yang sangat penting ketika nanti memasuki dunia kerja dan profesi yang saya ingin capai. Melalui mata kuliah ini saya belajar bahwa keberhasilan tidak hanya dilihat dari hasil yang diperoleh, tetapi juga cara memperoleh hasil tersebut. Oke guys, untuk video pada kali ini cukup sekian dari saya. Jadi pada intinya selama 1 semester ini kita diajarkan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam, diharapkan kita menerapkan di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.